Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran biologi dengan topik filum arthropoda di bagian yang kedua oleh Adiludin Hutapea. Kelas insekta yaitu hexapoda. Memiliki 6 kaki dari kata hexa 6 dan podos kaki. Ciri-ciri tubuhnya yang lain, tubuh terdiri dari kepala yaitu kaput, dada, toraks, perut, abdomen. Pencernaannya sempurna mulai dari mulut sampai anus. Peredaran darah terbuka, bernapas dengan trakea, alat ekskresi berupa malpighi, sistem saraf, tangga tali. Reproduksi insekta. Reproduksi secara seksual, diesis, pembuahan internal, gonoma sepasang dengan gonofor, telur yang dibuahi keluar dari ovipositor. Beberapa jenis partenogenesis yaitu telur yang tidak dibuahi sperma tumbuh menjadi individu baru. Sebagai contoh siklus pada rayap. Dari mulai laron yaitu rayap yang bersayap, berkembang menjadi rayap yang melepaskan sayapnya. Rayap yang melepas sayap berkembang menjadi rayap ratu dan rayap raja, di mana rayap ratu ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada rayap raja. Lalu rayap ratu akan bertelur. Di antara telurnya ini ada yang dibuahi oleh sperma dari rayap raja, ada yang tidak dibuahi oleh sperma dari rayap raja. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau larva. Nimfa berkembang menjadi rayap pekerja secara partenogenesis dari telur yang tidak dibuahi oleh sperma rayap raja. Lalu nimfa juga berkembang menjadi rayap prajurit. Kemudian nimfa berkembang menjadi nimfa yang fertil sebagai hasil dari pembuahan sperma oleh rayap raja. Jadi nimfa berasal dari telur yang dibuahi oleh sperma rayap raja. Kemudian nimfa berkembang menjadi laron. Nah, klasifikasi insekta ada 2 subkelas yaitu Apterygiota merupakan serangga tidak bersayap atau tidak bermetamorfosis. Sebagai contoh kutu buku yaitu Leptisma saccharina. Kedua, Pterygiota merupakan serangga bersayap atau tidak bersayap dan bermetamorfosis. Contohnya adalah semut Solenopsis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh. Hemimetabola yaitu kelompok insekta yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Dari fase hidup telur berkembang menjadi nimfa. Nimfa berkembang menjadi imago atau bentuk dewasa. Nimfa dengan imago bentuknya sama, sehingga dikatakan metamorfosis tidak sempurna. 4 ordo yaitu ordo Isoptera yaitu rayap. Rayap memiliki selulase dalam tubuhnya untuk menghancurkan kayu sehingga dia bisa memakan kayu. Selulase dari mikroorganisme dalam usus rayap. Kemudian ordo Orthoptera yaitu belalang. Jangkrik di mana memiliki kaki bagian belakang lebih panjang daripada kaki depan. Sayap jangkrik akan digetarkan ke kaki bagian belakang sehingga keluarlah suara. Ordo Hemiptera yaitu walang sangit. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Ordo Homoptera yaitu wereng yang membawa virus sehingga padi kerdil. Holometabola, kelompok insekta yang memiliki metamorfosis sempurna, perubahan bentuk tubuh yang sempurna. Dari fase telur berkembang menjadi larva atau ulat, berkembang menjadi kepompong atau pupa, berkembang menjadi imago atau dewasa. Seluruh fase ini tidak ada yang sama bentuknya. Contohnya adalah ordo Neuroptera yaitu undur-undur. Dari telur, larva, pupa, imago kita lihat tidak ada bentuk yang sama, sehingga dikatakan metamorfosis sempurna.
Undur-undur nantinya akan menggali pasir untuk menjebak mangsanya. Kemudian bersayap jala. Ordo Lepidoptera, contohnya adalah kupu-kupu memiliki mulut yang dapat digulung dan menghisap. Sayap bentuk sisik. Ordo Diptera yaitu lalat dan nyamuk, memiliki 2 pasang sayap. Sayap yang paling belakang tidak berkembang disebut dengan nama halter. Halter digunakan untuk keseimbangan dan meredam suara. Tipe mulut lalat adalah menjilat, tipe mulut nyamuk adalah menusuk dan menghisap. Ordo Coleoptera, contohnya adalah kepik dan kumbang. Nah, memiliki 2 pasang sayap. Sayap yang di belakang dengan sayap yang di depan berbeda. Sayap depan tebal disebut elytra untuk melindungi tubuh. Berikut Ordo Hymenoptera, yaitu lebah. Lebah ratu kita lihat lebih besar ukurannya daripada lebah yang lain. Lebah memiliki sayap 2 pasang menyerupai selaput. Kemudian ada semut. Ordo Siphonoptera. Contohnya adalah kutu tikus, kutu kucing ya. Kelas Arachnida. Kelas Arachnida tubuhnya terdiri dari kepala, dada atau cephalothoraks dan perut abdomen. Pada mulut terdapat pedipalpus dan chelicera. Pedipalpus sebagai alat gerak untuk limulus, sebagai penangkap dan pemegang mangsanya untuk kalajengking, sebagai alat memasukkan sperma untuk laba-laba. Ada 3 ordo dari Arachnida, yaitu 1. Arachnoidea. Contohnya laba-laba memiliki 4 pasang kaki dan bernapas dengan paru-paru buku. Sedangkan insekta tadi bernapas dengan trakea. Nah, kita bisa melihat struktur tubuhnya sebagai berikut, di mana dia memiliki chelicera untuk meracuni. Ya, chelicera itu adalah cakar yang beracun. Kemudian ordo Acarina, yaitu tungau. Dan caplak. Caplak ini bisa kita temukan misalnya pada telinga daripada kucing atau anjing. Yang ketiga adalah Ordo Scorpionida, yaitu kalajengking. Nah, kalajengking memiliki racun di ekornya, ya. Kalajengking betina nantinya akan melindungi anaknya yang diletakkan di atas punggungnya. Apabila kalajengking betina kawin dengan jantan, maka kalajengking betina akan membunuh kalajengking jantan supaya mempertahankan kelestariannya, karena nanti kalajengking jantan akan membunuh anaknya. Untuk menghindari itu, maka kalajengking betina akan meletakkan anaknya di atas punggungnya untuk menghindari daripada kalajengking jantan yang nantinya bisa memakan anak-anaknya. Sampai di sini pertemuan kita, semoga berguna dan tetap pelajari di rumah. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.